Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah nama saya Febriani Saputri, nomor induk mahasiswa 1905-2105010 dari Program Pascasarjana Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi akan mempresentasikan topik berjudul Kesehatan Ekosistem Perairan, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kesehatan Ekosistem Perairan. Outline yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan kesehatan ekosistem perairan. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita perlu mengetahui tingkat kesehatan suatu ekosistem perairan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengetahui tingkat kesehatan suatu ekosistem perairan. Berikut adalah gambaran dari ekosistem. Suatu ekosistem kurang lebih terdiri dari komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme, dan juga komponen abiotik, seperti air, tanah, maupun cahaya matahari. Kunci utama dari terciptanya sebuah ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan juga abiotik. Dalam interaksinya, komponen atau bagian-bagian tersebut memiliki perbedaan dalam hal jenis, struktur, maupun fungsi dalam suatu sistem secara keseluruhan. Ekosistem dalam presentasi kali ini secara khusus akan mengacu kepada ekosistem perairan. Contohnya seperti ekosistem pesisir, ekosistem sungai, danau, maupun perairan laut dalam. Definisi kesehatan ekosistem menurut Costanza et al. 1992 adalah sistem ekologis yang sehat dan bebas dari sindrom tertekan jika sistem tersebut stabil dan berkelanjutan, yakni jika sistem tersebut tetap aktif dan mampu memelihara organisasi, fungsi, dan mampu bertahan dari tekanan maupun stres. Sehingga, menurut definisi ini, suatu sistem yang sakit atau tidak sehat adalah sesuatu yang dapat diprediksi akan menjadi tidak berkelanjutan, dalam artian sistem tersebut tidak akan mampu mencapai rentang usia atau waktu maksimumnya. Jadi, tekanan seperti apa yang mampu menyebabkan penurunan kondisi kesehatan ekosistem? Contohnya yang pertama adalah hilangnya habitat alami yang diakibatkan oleh perubahan pola penggunaan lahan maupun perusakan habitat yang disebabkan oleh pola penangkapan maupun alat tangkap yang merusak. Yang kedua adalah perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini merupakan masalah lintas global dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekosistem perairan. Yang ketiga adalah invasi spesies asing, yakni akibat dari sistem budidaya yang memasukkan spesies asing ke dalam suatu ekosistem yang nantinya akan mengancam eksistensi dari spesies asli. Yang keempat adalah pencemaran, di mana definisi dari pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dan contoh yang terakhir adalah eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan. Selanjutnya adalah mengapa kita perlu mengetahui tingkat kesehatan dari suatu ekosistem. Hal ini dikarenakan ekosistem, khususnya ekosistem perairan, merupakan penyedia bahan dan jasa yang berguna untuk menopang kehidupan makhluk hidup. Nah, bahan dan jasa yang seperti apa? Yang pertama adalah jasa-jasa seperti bahan makanan dan air. Kemudian yang kedua, pengendalian potensi bencana seperti banjir, kekeringan, degradasi lahan, maupun penyakit. Yang ketiga adalah pembentukan tanah atau sedimen dan siklus nutrien. Dan yang keempat adalah jasa kebudayaan seperti rekreasi, spiritual, dan keagamaan. Nah, sekarang ketika suatu ekosistem memiliki tingkat kesehatan yang buruk akibat tingginya tekanan yang diterima, pada akhirnya ekosistem akan mengalami degradasi atau penurunan kemampuan dan fungsi untuk menyuplai barang dan juga jasa pada tingkat yang sama seperti dahulu. Dan secara langsung akan mempengaruhi kehidupan manusia maupun makhluk hidup dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Salah satu contoh kasusnya diambil dari berita BBC News Indonesia pada tanggal 8 November 2019 dengan judul 5 Ciu diduga cemari Sungai Bengawan Solo.
belasan ribu pelanggan PDAM kesulitan air bersih. Jadi, kasus tersebut merupakan kasus pencemaran limbah ciu yang secara sengaja dibuang ke aliran Sungai Bengawan Solo sehingga menyebabkan atau memberikan dampak kepada layanan terhadap sekitar 16.000 pelanggan perusahaan air minum daerah kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemudian, sejumlah orang yang belakangan berendam di sungai mengaku merasa gatal-gatal di bagian tubuhnya. Kemudian ada juga indikator dari ikan-ikan mabuk dan juga mati. Bahkan ikan sapu-sapu yang tergolong paling kuat menahan limbah juga ikut mati. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengetahui kesehatan dari suatu ekosistem. Di sini ada yang namanya indikator derajat kesehatan ekosistem, di mana komponen kesehatannya yang pertama adalah vigor, di mana konsepnya adalah terkait dengan fungsi, produktivitas, dan juga hasil akhir. Dimensi atau tolak ukurnya yakni GPP, NPP, GEP, dan GNP metabolisme, dan metode pengukurannya biasanya adalah pengukuran langsung. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah organisasi, di mana konsepnya terkait dengan struktur keanekaragaman. Dimensi atau tolak ukurnya biasanya berupa indeks keragaman, informasi mutual rata-rata, prediktabilitas, skop atau lingkungan pertumbuhan. Nah, metode pengukurannya biasanya menggunakan analisis jejaring atau network. Yang ketiga, komponen kesehatan yang ketiga adalah resilience atau daya tahan. Dimensi atau tolak ukurnya biasanya berupa waktu pulih populasi, kapasitas, dan daya serap terhadap gangguan. Nah, itu metode pengukurannya biasanya berupa simulasi model. Kemudian yang terakhir merupakan komponen kesehatan kombinasi dari ketiga komponen sebelumnya. Dan biasanya diukur menggunakan asedensi dan juga indeks integritas ekologi biota. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.